malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau di dalam surat Asy-Syura tadi bahwa malaikat memintakan ampun untuk manusia, di surat Al-Mu'min ini dipersempit manusia siapa? Yaitu manusia yang beriman. Apakah semua manusia beriman dimohonkan ampun oleh para malaikat? Nah, ini dijelaskan oleh beberapa hadis. Di antara salah satu hadis adalah barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan rahmat dan para malaikat memohonkan ampun untuknya. Jadi setiap orang beriman yang membaca sholawat akan mendapatkan rahmat dan mendapatkan doa dari para malaikat, doa untuk mohon pengampunan. Hadirin jamaah rahimakumullah, apakah hanya orang yang membaca sholawat yang didoakan oleh para malaikat mendapatkan ampunan? Tidak. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat sholat dan belum berhadas. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jadi mungkin kalau hal ini tidak tren di kalangan anak muda, trennya biasanya orang-orang tua, walaupun anak muda juga banyak yang melakukan itu. Habis sholat, duduk, berzikir. Di sini hadis ini menyebutkan orang yang berdiam, dan tidak di sini tidak disebutkan berzikir, tapi berdiam dan tetap menjaga tidak hadas, maka malaikat memohonkan ampun untuknya dan memohonkan rahmat untuknya. Nah, kalau orang sepuh-sepuh kan banyak, habis sholat, zikir, ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, mungkin bagi para muda, generasi muda, wah, permohonan ampun para malaikat itu nggak kelihatan. Kalau cermat itu bisa nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Salah satu cara merasakan apakah kita itu dimohonkan ampun oleh para malaikat dan dikabulkan oleh Allah adalah semakin mudahnya kita melakukan kebaikan selanjutnya setelah kita melakukan kebaikan yang satu itu. Setelah kita sholat lalu kita duduk berzikir, mungkin akan lebih mudah kebaikan itu kita jalankan setelah itu daripada orang-orang yang tidak melakukan itu. Tentu syarat utama, pondasi utama adalah ikhlas dilaksanakan lillahi ta'ala. Apakah cuma dua itu? Tadi orang bersolawat, yang kedua duduk setelah sholat, yang ketiga ada lagi. Di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Jadi para ulama terdahulu itu ada yang mengamalkan kalau mau tidur, kalau saran dokter ahli kesehatan ya mau tidur kan sikat gigi. Tapi kalau kita orang muslim mau melaksanakan mengamalkan hadis ini tidak cukup sikat gigi bersih-bersih lalu kemudian kita berwudu lalu kemudian kita tidur, berdoa, berzikir sampai tertidur. Nah, di sini Rasulullah bersabda sebagaimana hadis riwayat Ibnu Hibban bahwa malaikat berdoa
ya Allah ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Sekali lagi ini mungkin masih sulit bagi generasi muda. Tapi kalau generasi muda mampu melaksanakan itu bagus sekali. Karena apa? Generasi muda itu terikat dengan HP-nya. Sehingga tidur pun masih bahasa kampungnya ngelonin HP. Nah, itu lebih baik HP itu ya kalau mau tidur niat tidur seperti itu ditaruh sudah, lalu matikan lampu. Itu juga sunnah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kalau kita tidur kita mematikan lampu. Dan secara kesehatan ternyata setelah diteliti seseorang yang tidur dalam keadaan gelap itu sirkulasi tubuhnya itu terjadi perbaikan. Yang ketiga, apakah tiga itu saja? Tidak, ada yang keempat. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu yang lillahi ta'ala, bukan ilmu agama dan bukan agama, tapi mencari ilmu lillahi ta'ala, ilmu teknik mesin. Karena dengan umpamanya ada orang belajar ilmu teknik mesin ataupun kedokteran, tetapi kalau ilmu itu dicari agar meningkatkan kualitas dirinya dalam bekerja, dan bekerja itu adalah wajib, itu adalah juga ilmu yang ada kaitannya dengan lillahi ta'ala itu tadi. Di sini disebutkan barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah air. Artinya para malaikat bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain itu memohonkan, mendoakan orang yang mencari ilmu. Itu kan luar biasa. Selama ini perbuatan-perbuatan kita ngaji, anak-anak yang sekolah gitu, itu semua kan mencari ilmu. Tetapi harus dengan adanya kesadaran seperti ini kita bisa mengembalikan, merangkai ikatan bahwa apa yang kita lakukan sekolah itu pun itu adalah suatu perintah Allah yang kemudian Allah memberi keistimewaan dengan makhluk-makhluknya memohonkan ampun. Baca sholawat yang pertama, yang kedua duduk setelah sholat berzikir, yang ketiga tidur dalam keadaan suci, yang keempat mencari ilmu lillahi ta'ala. Yang kelima, di sini disebutkan bahwasannya para malaikat itu bergantian laporan. Lengkapnya seperti ini. Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Ini dawuh Rasulullah nih. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Jadi para malaikat itu ya ilustrasinya naik turun. Tapi jangan dibayangkan seperti kita naik kita turun. Itu sudah alam gaib ya. Malaikat itu naik dan turun dan ketemunya di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit yang ditanya oleh Allah, oleh Tuhan mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Allah bertanya seperti itu. Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Jadi di sholat asar itu penting sekali. Kita jangan sampai meninggalkan sholat, apalagi sholat asar dan sholat subuh. Itu yang sering ditinggalkan orang biasanya itu. Nah, di hadis yang lain dari Imam Ahmad di sini disebutkan, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Ini tambahannya yang ada di riwayat Imam Ahmad. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Ini laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
memohonkan ampunan kepada orang-orang yang makan sahur. Sahur itu kan berat. Orang bangun untuk sahur itu berat. Nah, di antara beratnya ini diimbali dengan didoakan oleh para malaikat. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana saya ungkapkan tadi, bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita niatkan, artinya betul-betul dari hati yang tulus, ini adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak rahmat, banyak ampunan yang beserta di situ. Di antaranya yang lain adalah orang-orang yang menjenguk orang sakit di pagi harinya, maka setelah pagi sampai sore itu malaikat akan mendoakan. Kalau nengoknya menjenguk orang sakit itu sore, maka malamnya itu penuh dengan doa dari para malaikat. Nah, doa dari para malaikat ini, mohon ampun dan yang lain-lain itu, kalau digambarkan itu semacam seseorang yang memakai jaket di tengah-tengah angin yang besar, yang angin bisa membuat masuk angin, membuat sakit. Maka seseorang dengan amalia seperti ini yang lillahi ta'ala akan sedikit demi sedikit mempertebal jaketnya. Angin itu adalah godaan. Ya, ini angin itu gambaran, jaket itu amalia tadi. Maka orang yang banyak mengamalkan hal seperti ini, yang lillahi ta'ala, akan mempertebal penjagaan para malaikat agar tidak mudah terperosok di dalam kemaksiatan. Saya bilang tidak mudah terperosok karena masih tetap ada kemungkinan terperosok juga. Sebagaimana orang memakai jaket setebal apapun, ada kalanya tetap akan tembus juga. Nah, maka apa yang mengiringi itu? Tawakal kepada Allah, tetap berharap kepada Allah. Kita melakukan amalia, kita melakukan hal-hal yang baik, yang malaikat kemudian memohonkan ampun, memohonkan rahmat kepada Allah. Tapi kita jangan lupa juga harus bertawakal, berserah diri, menyerah sepenuhnya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu mengamalkan hal-hal itu dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.